Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Sangat indah yang dibawakan oleh Sinta Kristianti. Nah, pastinya kasih Tuhan melebihi dari apapun. Shalom Kak Sinta. Shalom, Vanessa. Ya, Kak Sinta mungkin bisa memberikan kita kesaksian bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan Kak Sinta pada hari ini. Baik, puji Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi sungguh luar biasa saya alami. Karena banyak hal yang Tuhan buat yang luar biasa yang membuat saya semakin melihat betapa besarnya kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Saya bersyukur bahwa apa yang terkadang kita sebagai manusia inginkan, kita pikirkan, kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Benar. Tetapi dalam semuanya itu kita melihat bahwa karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita manusia, kadang apa yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau dengan harapan, tetapi sesuatu yang Tuhan berikan itu membuat kita jauh lebih baik. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti lebih tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Dan itulah yang harus kita selalu menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semuanya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin, haleluya. Tuhan itu memang adalah Tuhan yang baik. Bagaimana dengan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, tapi Tuhan mampu menyediakan itu untuk kita. Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan tentunya pada hari ini juga sudah hadir bersama kita, yaitu seorang hamba Tuhan, Pendeta Dr. Jefit Sumampau. Beliau adalah Gembala GPDI Bethesda Keluarga Ilahi. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Apa kabar semua, baik? Baik, oke. Ya. Ya, silakan Pak. Dan tentunya pemirsa, tema kita pada hari ini
itu mengatakan bagaimana kasih Tuhan terhadap kita, bagaimana tentang kasih yang sempurna. Dan juga sebelum kita membahas lebih lanjut ya Pak Pendeta, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu kita dipimpin doa dulu oleh Pak Pendeta Dr. Jefit Sumam. Pak Pendeta, Baik, silakan. mari kita berdoa ya. Kami naikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan kepada Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang kami muliakan. Kami bersyukur buat apa yang telah Engkau buat dalam hidup kami. Kami bisa ada semana kami ada, dalam keadaan yang diberkati, dalam keadaan yang berbahagia dan penuh dengan sukacita seperti pada saat ini. Semua karena anugerah-Mu yang besar. Itu sebabnya persekutuan, pertemuan kami pada saat ini kami tidak mau sia-siakan. Kami mau benar-benar menikmati hadirat-Mu dan merasakan jamahan kasih-Mu, kasih Tuhan yang sempurna, yang kami bisa nikmati bersama-sama, baik kami yang ada di studio maupun semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan untuk memulai perenungan kami kepada firman-Mu. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan mengetahui kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu akan memulihkan hidup kami, akan mendewasakan kami, dan menyempurnakan hidup kami. Itulah sebabnya kami siapkan hujanan tanah hati kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami siap Tuhan. Urapi semua kami. Urapi tempat ini. Urapi semua pemirsa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut perenungan firman Tuhan. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, pemirsa, ayat firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Dengan perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Nah, Pak Pendeta Jefit, pada hari ini tentunya kita akan membahas tema, yaitu tentang kasih yang sempurna ya Pak Pendeta. Sebelum kita membahas lebih dalam soal kasih yang sempurna ini, boleh kita dengarkan renungan singkat dari Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih ya, Vanessa. Jadi tema kita, perenungan kita pada saat ini adalah kasih yang sempurna. Nah, kita sudah baca tadi dari sumber firman Tuhannya, yaitu surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa yang berbahagia, kasih yang sempurna itu adalah kasih yang hanya dimiliki oleh Tuhan kita,
Yesus Kristus. Kalau kita menyaksikan, kita melihat, ya, kita mendengar, menonton begitu banyak berita, ya, di tengah-tengah dunia sekarang ini, baik Indonesia maupun keseluruhan, ya, secara global, bahwa begitu banyak kejahatan yang terjadi hari-hari ini, dan bukan semakin berkurang tetapi semakin bertambah banyak. Dan bukan cuma kejahatan yang bertambah banyak secara kuantitas, tetapi kualitas, modusnya juga semakin beragam. Manusia semakin jahat dan semakin kejam, ya. Tidak berperi kemanusiaan, tidak ada kasih. Seperti yang firman Tuhan katakan, memang di akhir zaman kasih sebagian orang akan menjadi tawar. Ya. Begitu mudah orang berbuat jahat dan berlaku kejam. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa mereka telah meninggalkan dan melupakan Tuhan sebagai yang punya kasih. Nah, itu sebabnya kita harus kembali kepada kasih yang semula, kasih yang sempurna, kasihnya Tuhan. Nah, Bapak Saudara, mengapa manusia kehilangan kasih? Karena mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Nah, kita harus tahu bersama berdasarkan pembahasan kita tadi bahwa hal yang penting dari kasih yang sempurna itu menurut nas pembacaan kita, yang pertama bahwa kasih itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Iya. Itu yang hal yang pertama kita harus pahami. Allah adalah kasih. Bukan sebaliknya, Vanessa. Bukan kasih adalah Allah. Karena kalau kasih adalah Allah, kalau kita punya pemahaman yang keliru tentang kasih itu, kita bisa keliru dalam penerapan hidup kita. Contohnya begini, ada seorang gadis yang rela mengorbankan kesuciannya kepada pacarnya, bukan suaminya, belum jadi suami, tapi dia sudah korbankan kesuciannya karena mau buktikan kasihnya. Dia mengagungkan kasih, dia menewakan kasih, menghilangkan kasih, padahal itu kasih yang keliru yang dia lakukan. Nah, itu kenapa? Karena dia salah memahami. Bagi dia kasih adalah Allah, dia menghilangkan kasih. Itu pemahaman yang keliru. Makanya yang betul adalah Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah. Itu hal yang pertama, ya. Karena Allah adalah kasih, dalam pengertian Allah itu kasihnya tak bercacat, tak bercela. Kemudian kasihnya tanpa syarat. Dia mengasihi kita apa adanya kita. Dalam keadaan kita berdosa, Dia telah mengasihi kita. Dan kasihnya tak lekang oleh waktu, kasih yang abadi, kasih yang selama-lamanya. Itu hal yang pertama. Ya, kita mengerti kasih yang sempurna dari Allah. Yang kedua, Allah membuktikan kasihnya, bukan sekedar omdo istilah orang, ya kan, omong doang, ya kan, cuma sekedar ngecap aja. Enggak, Allah mengatakan Dia mengasihi kita, Dia buktikan dari surga yang mulia. Allah rela turun, ini Sang Pencipta, menjadi sama seperti ciptaannya untuk menjumpai ciptaannya dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan penyelamat dan menyelamatkan ciptaannya dan memperdamaikan ciptaannya yang sudah berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dia berkorban sebagai manusia, Dia mengambil rupa seperti ciptaannya, Dia mati. Harusnya manusia yang mati, tapi Dia yang mati. Itu pengorbanan yang luar biasa, bukti kasih. Karena kasih harus ada bukti. Kalau tanpa bukti itu bukan kasih yang sejati. Amin, ya. Kasih butuh bukti, dan kasih Allah, kasih yang sejati, yang sempurna, buktinya benar-benar luar biasa. Yang ketiga, Allah bukan cuma menyatakan kasih kepada kita, tetapi yang paling penting Allah mewariskan kasih itu kepada kita, umatnya. Kepada siapa yang percaya kepada Dia, Dia mewariskan genetika kasihnya. Kasih itu kodrat ilahi, kodratnya Allah. Dia wariskan kepada kita yang percaya kepada Dia, sehingga kita yang mengasihi Dia, kita yang percaya kepada Dia, kita menerima kasihnya Dia dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa mengasihi sesama kita manusia seperti, ya, Dia sudah mengasihi kita. Nah, kira-kira itulah gambarannya bagaimana implementasi daripada kasih yang sempurna dari Allah itu, ya. Demikian. Oke. Nah, puji Tuhan, ya, pemirsa, bagaimana Allah itu adalah kasih. Ya, seperti yang Pak Pendeta David sudah katakan, Allah adalah kasih. Nah, secara lebih rinci nih Pak Pendeta, sebenarnya kadang manusia itu kita punya pemahaman yang salah, kasih adalah Allah dan Allah adalah kasih. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan Allah adalah kasih, Pak Pendeta? Baik. Jadi adalah kasih itu adalah Allah menyatakan kodrat ilahinya, karakter yang sesungguhnya, yang sejati dari Allah, ya. Dengan Dia menunjukkan bahwa Dia kasih, kita mengerti dan memahami seperti apa Allah itu sesungguhnya, ya kan? Karena banyak orang yang punya pemahaman kasih yang keliru, seperti saya katakan tadi. Ketika orang mendewakan kasih tapi dengan pemahaman yang keliru, maka mereka bisa berlaku atas nama cinta tetapi melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang keliru. Nah, Allah adalah kasih, wujud nyata, kasih yang sejati, kasih yang sempurna seperti apa?
Itu dijelaskan dalam firman Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 13, itu jelas sekali bagaimana wujud kasih yang sejati itu yang Allah miliki, yang diberikan kepada kita. Oke. Amin. Nah, Pak Pendeta, kadang kita sering, seperti yang Pak Pendeta katakan ya, kita sering keliru soal kasih ya. Nah, seperti tadi ada satu contoh bagaimana seorang wanita yang mengatakan kasih kepada pacarnya, mungkin merelakan kesuciannya seperti itu. Nah, sebenarnya makna kasih yang sesungguhnya ini seperti apa, Pak Pendeta? Sebelum kita berbicara lebih rinci lagi bagaimana kasih itu, Allah itu adalah kasih. Ya. Baik, jadi kasih yang sempurna, kasih yang sejati, yaitu yang pertama, kasih yang diberikan tanpa syarat. Tanpa syarat. Iya. Dia mengasihi kita dalam keadaan kita yang berdosa, dalam keadaan kita yang tidak layak sesungguhnya. Kita kan sudah terbuang dari hadapan Tuhan karena dosa. Kita sudah, nenek moyang kita Adam dan Hawa diusir dari taman surga, dari taman Eden karena dosa. Terhilang dari hadapan Tuhan. Tetapi karena kasihnya kepada kita, Dia mau mencari kita. Dia menyelamatkan kita dalam keadaan kita yang tidak layak untuk diselamatkan. Kasih tanpa syarat. Kemudian kasihnya itu diberikan betul-betul tanpa menuntut balas. Apakah Tuhan pernah menuntut, balas kembali kasihku kepadamu? Tidak pernah. Ya, Dia berikan, ya sudah Dia berikan dengan ikhlas, dengan rela. Bahkan Dia mati buat kita. Kematiannya betul-betul menggambarkan betapa Allah sungguh mengasihi kita dengan keadaan kita apa adanya dan tidak menuntut untuk dikembalikan kasih itu kepada kita. Benar sekali. Dan kasihnya itu abadi sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, Luar kasih Allah biasa. itu abadi tentunya. Ya. Nah, Pak Pendeta, kalau kita sudah berbicara soal bagaimana Allah adalah kasih, dan tentu saja Pak Pendeta juga sudah menjelaskan sebenarnya makna dari kasih itu sendiri. Nah, Pak Pendeta, kita kan mengetahui ada banyak kasih seperti betul. agape, Ya. seperti itu Pak Pendeta. Apakah dari kasih-kasih yang kita tahu ya selama ini dalam Alkitab, itu sama seperti kasih yang kita maksud pada hari ini, kasih yang sempurna, atau bagaimana Pak Pendeta? Ya, jadi kasih itu memang dalam bahasa Yunani, ya kan, itu ada 4 pengertian yang berbeda. Yang pertama itu kasih agape. Kasih agape itu adalah kasihnya Tuhan kepada manusia. Tadi saya katakan tadi, tak bersyarat, tak menuntut balas, dan tak lekang oleh waktu. Nah, kemudian ada kasih lagi yang disebut dengan kasih storge. Kasih storge ini kasih orang tua kepada anak. Makanya ada istilah peribahasa, kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang waktu. Tak terbatas oleh waktu, sampai hayat di kandung badan. Kalau anak ketika masih ada jalan, dia mengasihi orang tuanya. Begitu jalannya sudah buntu, berhenti kasihnya. Tapi kalau orang tua sampai seumur hidupnya dia mengasihi anaknya. Tidak pernah seorang orang tua menolak anaknya, atau orang tua yang normal yang mengasihi. Kemudian yang ketiga, kasih Philea, ya, atau disebut dengan Philadelphia, kasih persahabatan. Nah, kasih ini kasih yang dimiliki sesama sahabat. Ya, begitu akrab, begitu dekat, bahkan begitu saking dekatnya sesama sahabat, lebih dekat daripada saudara kandungnya. Ada yang begitu kan? Iya, ada. Nah, itu kasih Philea, kasih Phileo atau kasih persahabatan. Dan kemudian yang terakhir adalah kasih eros, kasih asmara. Nah, kasih ini kudus di hadapan Tuhan asalkan dalam ikatan perkawinan yang diberkati oleh Tuhan. Ini kasih asmara ini hanya cocok untuk pasangan suami istri. Bukan sepasang kekasih yang bertunangan, apalagi berpacaran. Tidak boleh. Nggak boleh, karena ini melibatkan sentuhan seksual dan pada akhirnya puncaknya adalah persetubuhan, hubungan seks. Nah, ini hanya boleh dimiliki oleh sepasang suami istri. Itu kasih eros. Itu 4 macam definisi kasih. Iya, apakah kasih yang sempurna itu sama dengan keempat macam itu, Pak? Yang paling sempurna kasih agape. Agape ya? Iya, itu yang paling sempurna, yang tertinggi dari semua jenis kasih tadi. Oke, nah Pak Pendeta, kita bicara soal Allah adalah kasih. Nah, kita tahu pada saat kita membaca firman Tuhan ya, tentu saja ingat dengan kisah Nabi Nuh. Ya. Iya, kisah Nabi Nuh, di mana memang pada saat itu ada bencana, Pak Pendeta. Bisa disebut dengan Tuhan menghukum manusia. Nah, Allah adalah kasih, tapi pada saat itu juga Allah menghukum manusia. Seperti apa sebenarnya kasih Allah ini? Oh ya, baik. Jadi bencana air bah itu zaman Nuh bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai kiamat yang pertama bumi. Iya. Ya.
bumi Tuhan musnahkan dengan air. Nanti kita sedang menantikan kiamat yang kedua, bumi dimusnahkan dengan api. Itu dalam Wahyu ditulis, Iya, kan? Nah, kenapa Allah memusnahkan bumi? Karena dalam kasih itu jangan dilupakan satu sisi yang paling penting dalam kasih, yaitu pendisiplinan. Pendisiplinan. Disiplin kasih. Kasih tanpa disiplin itu kasih gampangan, kasih murahan. Seorang ayah atau ibu mengasihi anaknya, kemudian anaknya nakal, anaknya berbuat hal-hal yang tidak patut. Apakah dia biarkan karena dia sayang sama anaknya? Tidak, bukan? Dia pasti akan menegur anaknya, nak, apa yang kamu lakukan itu salah, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Dia ulang lagi, nasihat yang kedua, yang ketiga, sampai pada akhirnya mungkin orang tua akan mengambil tindakan, disiplin. Ya? Bukan hukuman sebenarnya, tapi disiplin. Pendisiplinan. Karena kita juga bilang di ujung cambuk itu ada tujuan yang mulia. Ya, toh? Jadi kalau sampai orang tua terpaksa harus misalnya memukul anaknya, itu karena disiplin. Bukan karena dia sekedar menghukum seenaknya dia, tidak. Orang tua menghukum itu karena punya tujuan, dengan disiplin kasih ini anaknya bisa berubah. Nah, jadi dalam kasih itu ada disiplin. Allah menghukum dengan air bah itu karena dia mendisiplin umat manusia. Tapi kan tidak semua dia musnahkan, bukan? Iya, benar. Ada yang diselamatkan. Nah, itulah menunjukkan bahwa dalam disiplin kasih itu tetap ada unsur kasih yang mulia di situ. Oh, kasih yang mulia. Jadi tentunya mungkin kalau pemirsa yang mendengarkan ini ya, saat ini menerima, oh saya dihukum oleh Allah, tentu saja itu adalah Pendisiplinan, bukan hukuman. Benar sekali ya Pak Pendeta. Nah kadang kita juga terjebak dengan kata ya, kasih adalah Allah gitu, love is God. Ya kadang-kadang kita kalau ibadah selalu ada kata itu, love is God, kasih adalah Allah. Dan sebenarnya Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta bilang bahwa jangan sampai ada kesalahpahaman soal Allah adalah kasih dan kasih adalah Allah. Nah, untuk kata kasih adalah Allah ini Pak Pendeta, itu sebenarnya bagaimana? Untuk kasih adalah Allah. Nah itulah itu kekeliruan pemahaman dari kebanyakan orang, Benar. terutama yang tidak mengerti firman Tuhan, ya kan? Itu akan membawa dampak orang tersebut mengagung-agungkan kasih. Kasih, ya. Kan? Mengilahkan, mendewakan kasih. Padahal belum tentu pemahaman kasihnya itu betul sesuai firman Tuhan. Ya seperti saya katakan tadi kasusnya kan, seorang gadis rela mengorbankan kesuciannya. Oh, bukti cintaku, bukti kasihku kepada kekasihku. Itu kan sebenarnya konyol. Dan itu sebenarnya kan betul-betul perbuatan yang naif, yang bodoh sebenarnya menurut firman Tuhan. Gitu? Orang mengorbankan bahkan segala hal dalam hidupnya karena katanya demi kasih, demi cinta. Tapi kasih yang mana dulu? Gitu? Nah, itu kan hal yang harus kita kaji lebih mendalam, bahwa apa yang firman Tuhan katakan, bukan kasih adalah Allah, tetapi Allah lah yang adalah kasih. Dia sumber kasih. Makanya kita harus orientasinya belajar dari Allah. Iya. Apa itu kasih yang sejati yang Allah miliki, bukan yang dunia punya pandangan. Bukan itu. dunia punya pandangan ya tentunya Pak Pendeta. Nah, tentu memang masih ada beberapa kata yang sulit kita pahami ya. Seperti tadi ada love is God atau kasih adalah Allah, dan tentunya masih ada juga soal bagaimana God is loving, Allah adalah pengasih. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut soal ini Pak Pendeta, kasih yang sempurna ini, dan juga sebelum kita membahas lebih dalam lagi soal kasih Allah, kita dengarkan satu pujian ini. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kembali lagi pemirsa TVRI dan tentunya masih membahas bagaimana kasih yang sempurna dan Allah adalah kasih itu sendiri. Nah, Pak Pendeta, setelah tadi kita membahas bagaimana soal Allah adalah kasih dan makna kasih yang sesungguhnya ya Pak Pendeta Javit. Kemudian ada sesuatu yang perlu saya tanyakan soal kadang kata-kata kita itu harus mengasihi sesama kita dulu. Karena pada saat kita dalam gereja ya bisa dibilang atau di hadapan manusia pun kita mengatakan kita lebih mengasihi Allah, tapi dalam kehidupan pribadi kita masih punya masalah dengan sesama kita, Pak Pendeta. Nah, ini sebenarnya bagaimana Kak? Ya, itu Cukup ya. sulit ya sebenarnya untuk mengasihi sesama kita. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan memang itu kenyataan. Ya. Iya. Memang berteori tentang kasih gampang, Iya. tapi implementasinya belum tentu segampang yang kita ucapkan. Nah, banyak orang memang kalau mengasihi Tuhan dia bisa. Tapi ketika diperharapkan kepada sesamanya, ya kepada orang tuanya seorang anak, atau seorang anak kepada orang tuanya, atau kepada saudaranya, atau kepada temannya, bisa nggak dia mengasihi? Ketika terjadi konflik di antara mereka, ketika terjadi ketersinggungan perasaan dan lain sebagainya. Nah, Firman Tuhan katakan dari pembacaan kita tadi bahwa tidak mungkin kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yaitu yang abstrak, yang supranatural. Sementara yang natural yang kamu lihat di depan matamu, kamu benci setengah mati. Kamu jengkel, kamu pendam kepahitan, kamu marah, ya kan? Tidak mungkin. Bagaimana yang tidak kelihatan kamu bisa kasih, sementara yang kelihatan kamu benci? Gitu. Jadi seharusnya berjalan bersama-sama. Kalau kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang supranatural, maka kamu harus juga bisa mengasihi yang kelihatan. Sebagai bukti nyata, bukan? Benar. Sebaliknya juga, kamu bisa mengasihi sesama, kamu juga bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau salah satu dia tidak penuhi, kasihnya itu dipertanyakan. Nah, betul nggak kasihnya itu? Itu tadi pemahaman yang keliru tentang kasih. Oke. Nah, jadi sebenarnya bagaimana untuk kita manusia ya, seseorang dapat mengimplementasikan kasih Allah ini, Pak Pendeta. Kalau misalnya seperti yang Pak Pendeta bilang, memang cukup sulit untuk mengimplementasikan kasih itu. Tapi kalau bicara soal teori, ya orang bisa untuk mengatakan bahwa dia mengasihi Allah. Dan bagaimana cara kita ini bisa mengimplementasikan kasih Allah itu, Pak Pendeta? Memang kalau dengan usaha manusia itu akan gagal total. Gagal total ya. Tidak mungkin manusia bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Ya. Tetapi itu akan jadi, dia akan sanggup, dia akan mampu ketika Allah mewariskan
kodrat ilahinya itu kasih kepada kita. Dia memberikan genetika ilahi kepada kita. Genetika ilahi Allah, kodratnya itu adalah kasih. Kasih. Kapan kita bisa terima kodrat itu? Ketika kita percaya sungguh-sungguh dan kita dilahirkan kembali oleh Roh. Tuh. Sama seperti anak kita. Anak kita pasti mewariskan genetika kita kan? Mewariskan karakter kita, watak kita, perilaku kita. Nah, demikian pula ketika kita menjadi anak-anak Bapa kita di surga, maka otomatis dia akan mewariskan genetika ilahi, kodratnya yang kasih itu kepada kita. Itu akan memampukan kita. Iya. Kita dari Allah sendiri ya. Iya, dia berikan itu kemampuan kepada kita untuk bisa mengasihi. Benar sekali. Nah, Pak Pendeta masih kita bahas soal kata yang memang ini bisa membuat kita sedikit salah paham soal kasih itu. Nah, itu ada terdapat di dalam Keluaran 22 ayat 27. Di situ dikatakan sebab hanya ini saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur, maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Kemudian sama juga di Keluaran 34 Pak Pendeta di ayat 6 dikatakan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Nah, ini ada kata-katanya mungkin dalam Alkitab, iya, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin kita bisa salah paham soal kata ini, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, atau God is loving. Gitu. Karena dalam bahasa Inggris Tuhan adalah penyayang, God is loving, betul, gitu, betul seperti sekali. itu. Itu ada sedikit kebalikannya dari Allah adalah kasih. Iya. Jadi kalau God is love itu bentuk kata bendanya, God is loving itu ibaratnya seperti bentuk kata kerjanya, kan? Kata yang sifat progresif yang sedang dilakukan, atau mengasihi. Jadi Allah itu pengasih dalam pengertian begini. Kalau kita baca ayat ini, kita harus jangan lepaskan dari konteks secara keseluruhan. Ini bicara tentang orang yang tidak mampu, yang tertindas, kemudian dia berseru kepada Tuhan. Atau juga di ayat 34 bicara tentang bahwa Allah itu pengasih dan penyayang itu, artinya ketika dia melakukan sesuatu, seperti saya katakan tadi, disiplin kasih, tindakan pendisiplinan kepada anaknya, tidak akan berlama-lama. Artinya ketika anaknya sadar, didisiplin dan dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, apakah kemudian Allah biarkan terus dia menderita? Enggak. Dengan segera Allah akan berbalik hatinya untuk menjamah dan menyembuhkan serta memulihkan orang itu. Itu dia pengasih. Dia tidak akan lama-lama menghukum kita, dalam pengertian mendisiplin kita, tidak akan lama-lama. Jadi ketika sudah sadar, dia akan berbalik kembali untuk memulihkan hidup kita. Atau ujian yang diberikan, begitu kita sudah mengerti makna ujian yang Tuhan berikan, dia akan pulihkan kita. Seperti Ayub, Tuhan kasih ujian, setelah dia sudah menang, Tuhan pulihkan kehidupan. Kembali ya. Seperti itu kira-kira. Jadi ya, itu sebelum kita salah pemahaman ya, Pak Pendeta. Dan untuk karakteristik kasih Allah itu sendiri, kita masih tetap akan bahas nih Pak Pendeta, karakteristik dari kasih Allah itu seperti apa Pak Pendeta? Karakteristik kasih Allah itu firman Tuhan sudah lengkap membicarakannya. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 14. Di situ jelaskan bagaimana Allah mengasihi kita, ya, dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dia tidak cemburu dan lain sebagainya. Kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 13. Itulah karakteristik kodrat kasih Allah yang diluaskan kepada kita, yang Tuhan mau kita juga melakukannya seperti itu. Jadi karakteristik Allah bagaimana kasih itu sabar, rendah hati, ya tentunya seperti itu ya Pak Pendeta. Nah, untuk kita sebagai manusia, karena Allah adalah kasih, apakah juga kasih Allah itu memang untuk semua manusia atau memang hanya untuk bisa disebut dengan anak-anaknya saja, Pak Pendeta? Jadi kasih Allah itu awalnya diberikan kepada semua umat manusia di dunia, karena semua sudah jatuh dalam dosa. Tapi masalahnya kan tidak semua mau menerima. Benar. Manusia kan punya kehendak yang ada yang betul-betul dia keras kepala. Dia menolak kasih itu. Bagi dia sudah cukup nyaman dengan kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Dia tidak mau bertobat, dia tidak mau tinggalkan dosanya, dan dia mau hidup di dalam kehidupan lamanya
yang seperti itu. Ya kan? Dan Allah tidak akan memaksakan dia untuk menerima kasih Allah kalau dia tidak mau menerima uluran. Ya kan? Tuhan kan mengulurkan, ini kasihku, terimalah. Saya nggak mau. Ya kan? Ya sudah. Bagi mereka yang mau saja, bagi mereka yang mau, mereka lah yang menerima kasih Allah. Dan mereka yang diselamatkan, mereka yang diwariskan genetika ilahi itu kepada mereka, supaya mereka betul-betul hidupnya seperti mencerminkan Allah. Memang belum sempurna. Kalau kita menerima kasih Allah dan kita memperhatikan belum sempurna, tapi setahap demi setahap kita akan masuk kepada kesempurnaan atau kedewasaan rohani itu. Iya. Seperti itu. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi karakter kita sama seperti karakter Allah yang telah diwariskan kepada kita. Ingat, kita anak-anaknya. Jadi karakter kita pasti mencerminkan karakter Bapa kita di surga. Oke, pemirsa. Ya, ini sudah cukup jelas ya pemirsa bagaimana memang kasih Allah kepada kita itu secara universal pada awalnya. Dan itu tergantung dari kita pribadi sendiri bagaimana kita mau menerima kasih Allah di dalam hidup kita atau tidak. Seperti itu Pak Pendeta. Nah, setelah lumayan panjang kita bicara soal Allah dengan manusia. Nah, ini yang cukup juga bisa disebut dengan sulit untuk perintah mengasihi, karena terdapat di dalam ayat 11 sampai 12 pemirsa itu dikatakan jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika tidak saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu adalah perintah untuk saling mengasihi Pak Pendeta. Kalau misalnya kita tidak saling mengasihi atau masih ada masalah bersama mungkin sesama kita Pak Pendeta, apakah kasih Allah masih ada di dalam kita atau? Ini menarik sekali ya kan. Kasih itu adalah perintah, bukan himbauan, bukan undangan. Kita mesti bedakan undangan toh. Iya. Diharapkan kehadirannya, diharapkan. Kalau kita tidak mau hadir, nggak bisa dilarang, bukan? Iya benar. Tapi diwajibkan untuk apel. Benar. Itu perintah nggak? Perintah, iya. Mau tidak mau, suka tidak suka harus ikut apel. Misalnya di kantor. Nah, Allah bilang kita harus mengasihi. Ini bukan undangan untuk kita mau lakukan atau tidak. Ini bukan himbauan, bukan. Tapi ini tegas-tegas Tuhan bilang perintah. Ya. Kalau engkau memang anaknya, engkau memang muridnya, engkau memang pengikutnya, lakukan perintah ini. Perintah benar. Tidak ada kompromi di situ. Tidak ada. Melakukan kasih itu tegas, perintah yang harus dilaksanakan. Bukan kompromi, bukan himbauan. Bisa memilih mau lakukan atau tidak. Jadi kalau kita tidak melakukan, berarti kita ini bukan anak-anak Bapa Surgawi. Karena yang menolak melakukan perintah Bapa Surgawi, tentu dia anaknya Bapa Duniawi, Bapa kegelapan. Ya, itu saja analoginya seperti itu. Jadi makna dari kasih ini adalah juga perintah ya Pak Pendeta. Bagaimana kita juga perlu mengasihi sesama kita, bahkan itu memang sebuah keharusan seperti itu. Betul. Nah Pak Pendeta untuk kasih itu sendiri ya, seperti yang Pak Pendeta tadi kasih diberikan secara universal. Tapi ada beberapa orang ya, saya pernah dengar sebuah khotbah soal kita itu harus memohon kasih Allah seperti itu dalam kehidupan kita. Itu seperti apa ya Pak? Memohon kasih Allah. Iya, memohon kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Ya itu kan tergantung kebutuhan kita manusia. Terkadang kita merasa kasih itu belum kita alami, belum kita rasakan seperti yang seharusnya. Jadi kita memohon, ya nggak apa-apa. Itulah memang seorang anak kan punya hak untuk memohon, ya kan? Ya, kita semua kan berasal dari anak sebelum jadi orang tua kelak nanti, ya kan? Nah, sebagai seorang anak, kita kan punya pengalaman memohon kepada orang tua kita. Iya. Jadi, boleh nggak kita memohon kasih karunia, memohon kasihnya Allah dinyatakan kepada kita? Ya, kita punya hak untuk itu. Silakan, sampaikanlah permohonanmu. Seberapa besar kasih yang kau memberikan, yang Bapa Surgawi memberikan kepadamu? Sebenarnya sudah sempurna, cuma dalam penerapannya kita menikmatinya setahap demi setahap. Itu proses pembelajaran bagi kita. Seperti itu. Ya memang harus seorang anak meminta kepada bapaknya. Kan Yesus bilang tuh, minta kepada bapamu. Sampai sekarang kamu belum dapatkan karena kamu belum meminta. Coba kamu minta. Ya, supaya kamu betul-betul merasa kamu itu anak Bapa Surgawi. Oke. Iya.
Nah, Pak Pendeta, saya juga pernah mendengar satu khotbah soal keselamatan dan kasih, ya. Jadi seperti yang Pak Pendeta sebutkan tadi, kasih itu pertama diberikan secara universal. Nah, apakah kasih dan keselamatan yang dimaksud, ya, mulai dari tadi kasih universal, kemudian pada saat kita tidak mau menerima kasih itu, ya sudah, seperti itu, ya. Tapi kalau bicara soal kasih dan keselamatan, apakah itu sama, Pak Pendeta? Iya, karena keselamatan diterima karena kasih. Tanpa dasar kasih Allah kepada manusia, tidak akan pernah ada keselamatan diberikan kepada manusia. Ya. Sungguh besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya untuk menyelamatkan kita. Jadi kasih dan keselamatan adalah satu mata rantai yang tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diputuskan. Karena kalau diputuskan, nggak bisa terjadi hal itu. Keselamatan nggak bisa terjadi tanpa kasih. Tanpa kasih, ya. Iya. Oke. Dan bukti nyata kasih adalah keselamatan yang diberikan. Keselamatan, ya. Jadi memang keselamatan dan kasih ini satu paket, ya. Satu bisa paket. dibilang seperti itu, Pak Pendeta. Jadi apakah pada saat Tuhan Pak Pendeta mengatakan bahwa kasih secara universal, keselamatan itu juga universal? Iya. Sama, ya? Iya, keselamatan universal dengan prinsip bahwa bagi yang mau menerima. Bagi yang mau menerima. Karena itu tidak pernah dipaksakan. Kalau dia suka masuk neraka, masa mau dipaksain masuk surga? Logikanya tuh. Iya, iya. Saya nggak mau masuk surga, saya mau masuk neraka. Ada orang begitu loh. Saya pernah ketemu orang yang memang dia lebih suka masuk neraka. Ya entah apa dasarnya kita bisa terima atau tidak, tapi itulah kenyataan manusia. Ada yang mau hidupnya berubah, ada mau hidupnya seperti itu. Di dalam dosa, dia menyukai seperti itu. Kita nggak bisa paksa. Jadi tetap satu paket, ya, Pak Pendeta, karena memang kasih Tuhan kepada kita itu dan juga memang keselamatan itu secara universal, ya, Pak Pendeta. Nah, kita masih bakal membahas lebih panjang lagi soal kasih Allah, bagaimana juga terhadap kita, Allah mengasihi kita, dan juga bagaimana kita juga harus saling mengasihi kepada sesama kita, Pak Pendeta. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa dikatakan untuk mengasihi seseorang itu cukup sulit, seperti itu. Tapi pada saat kita mengimplementasikan salah satu dari 4 kasih itu, ya, kasih agape, kasih eros, atau yang lainnya, itu sudah bisa disebut dengan kasih yang sempurna pada saat kita sudah mulai mengimplementasikan salah satu dari kasih itu. Kita harus mengimplementasikan kasih agape yang terutama. Karena kasih-kasih yang lain itu masih bersyarat. Gitu, kita mau berteman dengan seseorang ketika teman itu menguntungkan kita. Betul nggak? Iya. Kalau dia merugikan kita, mau nggak kita berteman dengan dia? Tidak. Nggak mau kan? Iya. Kita berteman dengan dia, kita curhat sama dia, kita punya rahasia, dia bocorkan ke sana kemari. Apakah kita masih mau berteman dengan dia? Tentu tidak, bukan? Demikian juga, ya kan? Kasih asmara. Terus kalau ketika kita tidak berbalas, apakah kita masih memaksakan mencintai dia? Kan rugi, kan? Iya. Jadi kasih-kasih yang lain itu tatarannya masih pada tataran bersyarat. Syarat. Tapi kalau kasih agape tatarannya di atas semua syarat itu. Kasih yang tanpa syarat. Jadi kasih yang perlu kita implementasikan itu adalah kasih agape, ya. Jadi kalau misalnya masih kasih yang lain, apalagi kasih eros mungkin, ya, kasih kepada sahabat kita juga, mungkin itu masih bersyarat. Oke, Pak Pendeta, kita masih membahas soal kasih yang sempurna ini, Pak Pendeta, tapi kita dengarkan satu pujian ini. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Puji Tuhan pemirsa dimanapun Anda berada, dan tentunya Allah adalah kasih, di mana Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, bahkan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita sebagai tanda bahwa Allah betul-betul mengasihi kita. Nah tentunya Pak Pendeta, setelah kita cukup panjang ya membahas bagaimana Allah adalah kasih itu sendiri, dan itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak ada syarat dan tanpa batas. Nah Pak Pendeta, sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan pada hari ini, satu pertanyaan terakhir saya. Bagaimana kasih Allah itu dapat sempurna di dalam kehidupan kita? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Memang ini adalah pergumulan semua orang percaya. Benar. Bagaimana sih saya bisa mengasihi sampai sempurna? Nah kasih Allah sempurna, nah kasih saya bagaimana? Jadi kita harus pegang prinsipnya, ini adalah dapat dianalogikan seperti sebuah tanaman yang ditanam di tanah hati kita. Benih iman yang di dalamnya ada unsur kasih. Nah ketika iman itu bertumbuh, maka kasih itu juga bertumbuh. Seiring dengan pertumbuhan iman. Dan sampai seperti sebuah pohon, dari berakar yang dalam, bertumbuh yang subur, hingga berbuah yang lebat. Ya kan? Jadi kasih itu juga begitu, dia mengiringi pertumbuhan iman kita. Benar. Jadi ketika iman kita bertumbuh, maka kasih kita akan bertumbuh. Ketika kita masih kanak-kanak rohani, iman kita masih iman kanak-kanak. Kasih kita juga masih kasih kanak-kanak. Kasih yang mungkin masih ada maraju istilahnya, ngambek gitu kan. Iya. Nah, dia kan istilahnya ada pepatah yang mengatakan tersinggung sedikit tapi lah besar, atau artinya tersinggung sedikit marahnya luar biasa. Bahkan dia sudah tidak mau mengampuni, sudah nggak mau ke gereja. Saya sakit hati dengan perkataan hamba Tuhan itu. Saya jengkel dengan perbuatannya. Saya tidak mau lihat lagi mukanya. Nah, itu kan kasih yang kanak-kanak itu. No? Jadi dia harus diproses oleh Tuhan. Proses tanaman bagaimana? Dibajak, ya kan? Diberi pupuk, disiram dan lain sebagainya. Jadi kasih juga bertumbuh seiring dengan pertumbuhan imannya. Ketika imannya bertumbuh menjadi dewasa, maka kasihnya otomatis juga bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Nah, gimana kata kuncinya untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa kasih itu? Jaga hati. Itu paling penting. Karena domain kasih itu bermain di hati. Sampai ada si anak muda sekarang baper, bawa perasaan. Iya. Oh dia baperan dia, nggak boleh tersinggung sedikit, baper dia. Gitu? Karena dia nggak bisa menjaga hati. Tapi kalau orang yang mau bertumbuh kasihnya menjadi sempurna, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Bagaimana cara waspadanya? Dekat dengan Tuhan. Ingat selalu kasihnya, ingat kebaikannya, ingat firman-Nya. Bahwa Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh imanmu, pasti bertumbuh kasihmu. Dan itu adalah proses yang tidak serta-merta, tidak boleh instan. Selama engkau hidup, engkau terus diproses oleh Tuhan. Seperti itu. Mau kasih yang sempurna, ikutilah pertumbuhan imanmu. Berjalan sama-sama. Amin. Ya benar ya Pak Pendeta, kita harus bertumbuh di dalam iman terlebih dahulu, baru kasih itu sempurna di dalam kita juga. Nah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentu saja semoga firman Tuhan pada hari ini makin menyertai Anda dan membawa kabar sukacita untuk Anda, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih di dalam kehidupan untuk sesama kita. Seperti itu ya Pak Pendeta. Dan sebelum kita menutup program kita pada hari ini, boleh langsung dipimpin oleh Pak Pendeta dalam doa. Oh iya. Oke, baik, kita sudah dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara pemirsa yang berbahagia. Jadi ingatlah bahwa Allah adalah kasih, artinya Allah adalah sumber kasih itu. Dan Allah telah menunjukkan kasihnya, bukti kasih dan pengorbanan dirinya melalui Yesus Kristus yang datang sebagai manusia dan mati buat kita, berkorban buat kita untuk menyelamatkan kita. Dan yang paling penting adalah bukan cuma sekedar Allah buktikan kasihnya, tapi Allah mewariskan kasihnya kepada kita sebagai anak-anaknya, sehingga kita bisa mengasihi. Dan kalau mau kasih itu sempurna bertumbuh dalam diri kita, maka kita harus bertumbuh iman kita di dalam Dia, menjaga hati kita
dan selalu ingat kasih-Nya dalam hidup kita. Ya Tuhan memberkati, kita akan tutup renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh belajar Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Engkau buktikan kasih-Mu. Engkau datang ke dalam dunia, Engkau menggantikan kami harusnya mati binasa. Engkau mati untuk menebus kami, dan Engkau bangkit, Engkau kembali ke surga, dan Engkau menawarkan keselamatan hidup kekal kepada kami. Hari ini kalau kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, maka kami pasti menerima keselamatan daripada Engkau. Dan jika kami terima keselamatan daripada Engkau, maka Engkau mewariskan kodrat ilahi-Mu, yaitu kasih kepada kami, sehingga kami bisa mengasihi seperti Kau mengasihi. Mungkin belum sempurna, tetapi dengan pertumbuhan iman kami, setahap demi setahap, bersama-sama dengan kasih kami yang bertumbuh pada Engkau, kami menjaga hati, kami selalu ingat firman-Mu, ingat kasih-Mu, maka kasih kami pun juga akan bertumbuh menjadi sempurna. Kasih yang sempurna sama seperti Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah kami renungkan bersama bisa berakar yang dalam, bertumbuh yang subur, dan berbuah yang lebat, dan pada akhirnya kasih kami seturut dengan iman kami bisa bertumbuh menjadi sempurna dewasa rohani, dan kami layak untuk bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan yang kekal buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Naikkan syukur buat perlindungan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta David Sumampau. Dan pemirsa, Allah adalah kasih, di mana kasih yang sempurna, kasih tanpa batas, dan kasih yang tak berkesudahan. Demikian program Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom.